Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di semester baru. Ini semester genap untuk kalian, semester 2 sekarang ya. Nggak kerasa. Jadi adik-adik mungkin selangkah lebih dewasa ya, karena udah tahun baru juga. Semoga bisa ada hal-hal baik atau ada hal-hal baru yang nanti bisa menginspirasi juga untuk mata kuliah ini ya, apalagi sepertinya kita sudah pernah masuk ya, saya sudah pernah masuk di kelas kalian tapi kelas offline. Jadi untuk semester ini saya punya 2 kelas ya sama kalian. Jadi ada belajar dan pembelajaran dan juga filsafat pendidikan. Nah, untuk sesi ini, jadi ini adalah mata kuliah filsafat pendidikan, di mana saya selaku dosen penanggung jawab dari mata kuliah filsafat pendidikan ini dan juga nanti sama Ibu Rafika yang akan masuk ya juga. Jadi untuk pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 saya yang akan membantu kalian belajar, sementara untuk 9 sampai ke-16 nanti akan digantikan oleh Ibu Rafika. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di layar kalian, di sini saya ada di pojok kanan atas itu ada tombol rekam. Jadi saya merekam semua perkuliahan kelas online. Jadi kebetulan kalau kalian juga bisa lihat di SIGA ini saya full mata kuliah online ya, kecuali belajar dan pembelajaran. Dan untuk hari ini saja sebagai konteks atau dari kondisi hari ini, jadi saya sudah mulai dari pagi sampai sekarang, nanti sampai jam 2.40 itu saya sudah 4 kelas. Jadi ini adalah kelas keempat saya. Jadi pagi itu saya ada desain media pembelajaran, 2 kelas mulai dari jam 7.30 ya, berturut-turut sampai jam 9.10, terus nanti lanjut ke tadi itu desain juga kelas selanjutnya sampai jam 10.50, lanjut lagi filsafat baru saja selesai kelas C dan sekarang. Jadi hari ini full kelas online ya. Dan kalau kalian juga bisa lihat di SIGA ini saya mengampu 3 mata kuliah. Jadi ada desain media, filsafat sama belajar dan pembelajaran. Nah, untuk filsafat pendidikan ini saya dapat 3 kelas, salah satunya di kelas kalian yaitu kelas E, dan saya selaku dosen penanggung jawab gitu ya, walaupun di setiap kelas saya punya partner dosen yang berbeda-beda. Nah, itu artinya adik-adik untuk pertemuan 1 ini saya akan menjelaskan bisa dibilang semoga informasinya lengkap ya untuk segala hal mengenai mata kuliah ini, karena jangan sampai kalian nanti ketika sudah masuk ke pertemuan kedua dan seterusnya kalian tidak tahu ini mata kuliah apa, penilaiannya seperti apa, bentuk tugasnya seperti apa, bentuk aktivitas kuliahnya seperti apa ya. Nah, saya mulai dari SIGA dulu pertama. Jadi SIGA ini adalah website yang kita pakai untuk presensi. Jadi nanti setiap kali pertemuan saya akan melakukan pengisian presensi di mana nama-nama yang ada di dalam sini itu adalah nama-nama yang mahasiswa yang sudah menginput KRS gitu ya. Nah, saya mau lihatkan saja tampilannya seperti apa ya. Jadi nanti di sini adik-adik
saya akan melakukan isian presensi setiap pertemuan. Nah, kalau dari jumlah mahasiswa yang ada di dalam sini itu ada 27 mahasiswa, artinya berarti 27 orang ini sudah selesai untuk urusan KRS-nya, sudah menginput dan juga sudah di-ACC oleh dosen wali. Nah, artinya kalau misalnya ada yang belum ada namanya di sini, berarti nama tersebut, orang tersebut berarti belum selesai urusan KRS-nya. Mohon kalau misalnya ada ya, silakan bisa diurus segera sekarang, hari ini gitu ya, kalau misalnya bisa ke prodi untuk bisa menghubungi operator ataupun ke dosen wali gitu ya, untuk bisa mungkin dapat jawabannya. Karena kalau misalnya kalian itu hadir terus untuk kelas ini tapi nama kalian tidak ada, tetap saja percuma karena tidak ada nama kalian di sini, begitu ya. Jadi ini penting untuk informasi awal. Ini nanti saya akan balik lagi ke Siga ya. Saya lanjut dulu untuk urusan kedua atau hal yang kedua. Yang kedua itu adalah jadwal. Nah, jadwal ini harapannya kalian semua sudah punya file jadwal semester genap ya, agar kalian tahu aktivitas perkuliahan, mata kuliah apa saja, jam apa saja, dosennya siapa saja, di kelas mana saja kalian kuliah gitu ya. Nah, dari informasi ini saya mendapatkan mendapatkan kondisi atau konteks di mana di hari sekarang hari Selasa, di hari Selasa untuk kelas kalian kelas C. Sorry, bukan kelas C ya. Mohon maaf. Saya tadi kelas C. Di kelas E itu hari Selasa itu ada 2 kelas ya. Kalian sudah selesai untuk mata kuliah pertama ya kan, pagi hari sampai jam 10 itu di kampus, kemudian sekarang di mata kuliah kedua untuk jam di sini kalau di jadwal itu jam 11.40 sampai jam 13.20. Nah, sesuai informasi yang ada di grup WhatsApp, jadi untuk adik-adik semua yang mungkin pokoknya terkait informasi apapun itu mengenai perkuliahan ini semuanya ada di grup WhatsApp ya. Jadi saya sudah sertakan di situ informasi di deskripsi grup jam berapa nanti kita akan kuliah untuk 8 pertemuan bersama saya. Nah, kenapa saya mereschedule waktunya ya, jadi harusnya kan jam 11.40 sampai jam 13.20. Tetapi, nah itu tadi, karena saya ada 3 mata kuliah berturut-turut dan saya harus masuk pertama. Jadi saya harus reschedule kelas kalian. Jadi kebetulan kelas kalian yang paling terakhir yang saya masuki gitu, sehingga saya harus sesuaikan gitu ya dengan jam saya. Begitu ya. Dan dari kondisi yang ada di jadwal ini juga kalian sepertinya juga tidak ada mata kuliah lagi setelah ini. Jadi saya merasa mungkin bisa ya untuk mengganti atau memolorkan sedikit waktunya gitu ya. Nah, berarti dari jadwal ini saya tahu kondisi bahwa adik-adik sepertinya semuanya sudah ada di kosan atau di rumahnya masing-masing atau ada yang masih di kampus. Apakah ada yang masih di kampus? Ya, silakan bisa dijawab untuk saya tahu kondisinya. Sepertinya tidak ada, Ibu. Semuanya di mana? Kamu di mana? Saya alhamdulillah sudah di rumah, Ibu. Oke, nah itu ya. Jadi mungkin saya secara pribadi saja biasanya untuk pertemuan satu itu saya selalu melihat jadwal dari mata kuliah di kelas mana, karena biar saya tahu kondisi kalian. Nah, kalau seperti itu informasinya berarti
kalian sudah berada di tempatnya masing-masing, artinya ketika nanti kalian belajar untuk mata kuliah ini, itu kalian kondusif belajarnya. Lingkungannya, situasinya, itu sudah bisa kalian kontrol karena kalian berada di tempat kalian, bukan berada di kampus. Kalau berada di kampus, itu artinya banyak hal yang mengganggu nantinya, entah ribut atau kalian mungkin tidak nyaman tempatnya dan lain sebagainya gitu ya. Karena saya informasikan seperti ini, mata kuliah ini bisa dikatakan mata kuliah yang membuat kalian harus lebih fokus berpikir gitu ya. Ditambah lagi mungkin pada saat pagi hari kalian sudah belajar matematika ya, walaupun untuk pertemuan pertama di pekan pertama mungkin rasanya masih belum berkuliah serius gitu ya karena baru pengenalan, tetapi nanti kalian akan merasakan di pertemuan kedua dan seterusnya itu akan menyita energi untuk berpikir gitu ya, sehingga makanya saya kasih tahu seperti ini dari awal ya. Jadi jeda antara waktu selesai di mata kuliah pertama dengan mata kuliah yang sekarang ini itu lumayan ya. Ditambah lagi saya masuknya di jam 1 adik-adik ya. Jadi lumayan ada banyak sekali waktu untuk kalian istirahat atau makan atau rileks dulu gitu, karena pada saat mau masuk ke filsafat pendidikan, mata kuliah ini butuh fokus, butuh konsentrasi, butuh otak yang bisa berpikir gitu ya. Jadi mungkin saya sarankan boleh makan tapi jangan terlalu berat karena nanti takutnya ngantuk. Apalagi ini adalah jam-jam siang gitu ya. Nah, itu untuk informasinya. Nah, untuk misalkan saja ya, karena ini kan informasi yang saya dapatkan mengenai kalian itu adalah dari jadwal saja, sehingga kalaupun gitu ya ada situasi ataupun kondisi di mana entah kita tidak tahu ke depannya apakah ada jadwal revisi atau mungkin sehingga mata kuliah kalian mungkin ada yang dirombak dan lain sebagainya yang menyebabkan kondisi kalian kurang prima dalam masuk ke mata kuliah ini, tolong kasih tahu ke saya biar saya tidak bisa biar tidak sepihak gitu ya responnya. Seperti itu ya. Itu penting. Jadi tolong nanti kasih tahu ke saya, silakan komunikasikan itu di grup WhatsApp ya. Jadi segala halnya di grup WhatsApp biar saya tahu ketika saya buka grup itu berarti untuk perhatian saya untuk ke kalian gitu ya. Jadi mungkin nanti ketua kelas tolong untuk ingatkan ke grup saja, bukan ke chat pribadi, karena kalau ke chat pribadi saya banyak banget dan semuanya tentang mahasiswa bimbingan. Jadi chatnya itu chat mahasiswa bimbingan bimbingan saya gitu. Jadi takutnya kecampur. Nah, kemudian untuk mengingatkan informasi ketika saya harus masuk di kelas kalian juga di grup WhatsApp aja tinggal tag saja saya gitu ya. Biar saya tahu oh saya ada mata kuliah di grup ini, di kelas ini, sehingga bukan hanya saya saja yang terinformasi tapi teman-teman juga gitu ya. Biar mereka juga ingat gitu bahwa ada kelas filsafat di jam 1 sampai jam 2.40. Nah, nanti ketika misalnya transisi ke Ibu Rafika, nanti kalian pakai waktu di jadwal ya. Jadi waktu yang di jadwal itu nanti bakal kembali dipakai ketika sudah selesai pertemuan bersama saya gitu ya. Jadi nanti pertemuan 1 sampai 8 ini kita pakai waktu jam 1 sampai jam 2.40 dan untuk pertemuan bersama Ibu Rafika itu balik lagi ke waktu yang ada di jadwal di jam 11.40 sampai jam 1.20 begitu ya. Oke, itu untuk hal kedua. Selanjutnya, untuk hal selanjutnya yaitu adalah bagian yang paling penting yaitu adalah RPS. Jadi ini nanti RPS-nya bakal saya kasih ke kalian untuk kalian bisa tahu misalnya setiap perkuliahan itu apa saja sih materinya, kemudian target untuk kita
target yang harus dicapai oleh kalian gitu ya untuk setiap pertemuan. Nah, ini adik-adik untuk nanti RPS-nya bakal saya upload dulu di Google Drive, terus nanti saya kirim Google Drive itu linknya ke grup WhatsApp, terus nanti di Google Drive itu semua ada di situ gitu, baik RPS, mungkin ada informasi lagi ya, yang mungkin panjang dan lain sebagainya terkait mungkin entah tugas dan lain sebagainya. Terus pengumpulan tugas-tugas juga ada semuanya di situ gitu. Jadi kalian bisa ngecek apakah kalian sudah kumpul atau belum gitu ya di situ. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu mata kuliah ini tuh apa sih gitu ya, tugasnya, penilaiannya dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dulu dengan RPS. Jadi RPS ini adalah rencana pembelajaran semester. Untuk kalian yang semester 2, mungkin harus bisa sudah mengenal apa itu RPS, karena RPS itu adalah informasi yang dibuat oleh dosen untuk mahasiswa. Jadi bukan RPS itu disimpan oleh dosen saja, tetapi tidak diketahui mahasiswa, tidak. Jadi semuanya harus tahu, baik dosen yang membuat dan juga mahasiswa yang akan melaksanakan perkuliahan. Sehingga ini penting banget untuk kalian bisa simak mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, kita mulai dari mana dulu? Kalian tahu bahwa ini mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib dan bobotnya itu 2 SKS. Artinya mata kuliah wajib itu adalah mata kuliah yang harus kalian ambil, nilainya harus bagus. Kemudian kalau tidak keduanya tidak kalian penuhin, maka kalian tidak bisa ambil mata kuliah seperti misalnya tugas akhir atau skripsi gitu ya, atau mata kuliah lain yang butuh prasyarat dari mata kuliah ini gitu ya. Kemudian bobotnya itu 2 SKS, artinya 1 SKS itu 50 menit. Jadi kalau 2 SKS berarti 100 menit. Makanya kenapa kita itu hanya sampai jam 14.40 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa dosen yang mungkin masuk di kelas kalian atau di mata kuliah lain, tapi tidak di mata kuliah ini. Dan di sini saya berperan sebagai dosen penanggung jawab, artinya satu mata kuliah, baik itu di kelas manapun, saya sebagai penanggung jawabnya gitu ya. Jadi, nah dosen penanggung jawab di sini perannya adalah untuk memberikan penilaian akhir ketika nanti SIGA itu nilainya keluar, nilai mata kuliah filsafat pendidikan keluar, maka itu adalah nilai yang keluar dari olahan penilaian saya, gitu ya. Nah, kebijakan saya adik-adik untuk mata kuliah filsafat pendidikan itu saya tidak memberikan kesempatan kedua atau perbaikan nilai ketika nilai kalian sudah keluar di SIGA. Misalkan saja ada si A dia buka nilai SIGA-nya nanti di mungkin Juni gitu ya, setelah selesai pertemuan ke-16, terus misalnya nilainya di situ apa, A misalkan ya. Itu berarti nilainya bagus. Nah, kalau misalkan nilainya B, terus mau diperbaiki, kalau nilainya sudah keluar, maka saya tidak bisa memberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki nilai menjadi nilai A. Apalagi misalnya nilai C dan lain sebagainya. Dan itu saya tidak mau ada di sini gitu, sehingga ini penting untuk kalian ketahui di awal. Jadi kalau sudah keluar nilainya, maka saya sudah tidak memberikan kesempatan lagi. Sehingga adik-adik sudah harus aware terhadap alasan kenapa nilai kalian segitu gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu apa saja sih komponen penilaiannya. Kita masuk dulu ke bagian mata kuliah prasyarat. Jadi di sini mata kuliah prasyarat itu untuk mata kuliah filsafat pendidikan adalah pengantar pendidikan. Kalian sudah ambil ini tentunya ya di semester 1 dan nilainya sudah keluar. Nah, mata kuliah prasyarat ini adalah mata kuliah yang harus diambil sebelum mengambil mata kuliah filsafat gitu. Ya. Jadi ekspektasi saya terhadap kalian
itu adalah kalian itu sudah ambil mata kuliah pengantar pendidikan, sudah ada nilainya, maka harusnya kalian sudah punya kemampuan atau memahami at least pengantar pendidikan itu seperti apa konsepnya gitu ya. Sehingga nanti kalaupun ada singgungan atau ada konsep dari pendidikan itu bukan hal baru lagi untuk kalian itu ya. Jadi ini kan mata kuliah filsafat pendidikan pasti ada hubungannya dengan pendidikan. Tapi saya tidak akan membahas lebih detail lagi pendidikan itu seperti apa, definisinya dan lain sebagainya. Karena itu sudah ada di mata kuliah pengantar pendidikan gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke CPL. Jadi CPL itu apa? Ini saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir ya, biar kalian tahu RPS itu yang dibuat dosen itu sebenarnya gunanya untuk adik-adik semua gitu ya. Nah, saya tidak mau menjelaskan terlalu detail terkait CPL, CPMK atau sub CPMK, tapi adik-adik at least harus tahu bahwa kenapa sih mata kuliah ini tuh ada. Kenapa sih mata kuliah ini diprogramkan untuk semester 2 dan bobotnya 2 SKS gitu ya. Karena mata kuliah ini berhubungan dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL biasanya singkatannya. CPL itu apa? Jadi CPL itu adalah sebuah target atau janji gitu ya dari prodi pendidikan biologi yang kalian ambil itu ketika kalian lulus S1 itu kalian sudah punya kemampuan itu, target itu gitu ya. Jadi nah di prodi pendidikan biologi itu CPL-nya itu bukan hanya satu tapi ada sekitaran mungkin 10 gitu ya kalau saya nggak salah hafal. Nah, salah satu CPL di prodi kita itu adalah CPL 3, di mana CPL 3 kalau kalian bisa baca di sini adalah memiliki konsep dan teori fundamental dalam pendidikan, termasuk kurikulum, perkembangan peserta didik, pedagogi, teori pembelajaran, standar pendidikan, serta sifat dan pola pikir ilmiah dalam biologi. Nah, jadi salah satu CPL di sini yaitu CPL 3 itu didukung oleh beberapa mata kuliah. Nah, salah satu mata kuliah yang mendukung agar kalian nantinya ketika lulus S1 atau at least di sepanjang perjalanan kalian berkuliah gitu ya, itu kalian sedikit demi sedikit memiliki kemampuan itu gitu ya, kemampuan yang salah satunya adalah di CPL 3 dengan mengambil mata kuliah filsafat pendidikan gitu ya. Nah, misalkan kalau kalian lihat di sini CPL 3 itu memiliki konsep ya atau memiliki pemahaman, kalian tahu gitu, kalian bisa menjelaskan ya terkait pendidikan, misalkan ada kurikulum, perkembangan peserta didik, sepertinya kalian nanti juga ambil ya di semester ini, jadi berjalannya waktu juga perkembangan peserta didik gitu ya. Kemudian ada pedagogi, teori pembelajaran, standar pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, mata kuliah filsafat pendidikan ini tidak satu-satunya yang mendukung CPL 3, tapi salah satunya. Sehingga CPL 3 ini tidak semuanya bisa kalian dapatkan di mata kuliah ini gitu. Tapi penting sebagai pelengkap gitu ya atau pendukung untuk CPL 3 kalian itu penuh gitu ya. Misalkan ada di sini kurikulum gitu ya. Nah, kurikulum ini kalian tidak dapatkan di mata kuliah filsafat pendidikan. Kalian akan dapatkan di mata kuliah di semester-semester selanjutnya gitu ya. Nah, jadi apa sih filsafat pendidikan itu gitu ya. Jadi filsafat pendidikan saya mungkin kasih sedikit gambaran apa yang kita mau lakukan gitu ya. Nah, filsafat pendidikan itu kurang lebih adalah sebuah cara berpikir gitu ya, mendalam gitu ya, dalam atau mengenai pendidikan gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih ketika kita masuk ke mata kuliah ini, adik-adik itu diajarkan secara tidak langsung dengan kalian aktif belajar sendiri, mandiri gitu ya, dan juga nanti dibantu oleh dosen untuk bisa
berpikir gitu ya. Jadi ternyata berpikir itu butuh mata kuliah gitu ya, butuh proses ya. Jadi belajar bagaimana caranya belajar, belajar bagaimana caranya berpikir gitu ya. Nah, karena tidak semua pikiran-pikiran kita atau cara berpikir kita itu benar. Bisa jadi ada kesalahan. Nanti di mata kuliah ini kalian dilatih untuk merapikan atau mensistematisasikan cara berpikir kalian. Langkah-langkah dalam berpikir itu bagaimana yang benar gitu ya. Nah, itu gambarannya sedikit. Jadi CPL sudah, sekarang ke CPMK. Jadi CPMK itu apa? Jadi CPMK itu sebenarnya diturunkan dari CPL tadi gitu ya. Tapi khusus mata kuliah tertentu. Nah, untuk mata kuliah filsafat pendidikan, CPMK-nya atau targetnya itu ada 3 di sini ya. CPMK 1, 2, dan 3. CPMK 1 itu mampu memahami hakikat filsafat dan pentingnya berpikir filosofis dalam pendidikan. Jadi nanti kalian itu belajar untuk tahu apa sih definisi atau konsep dasar dari filsafat, filsafat pendidikan itu apa gitu ya, cara berpikir itu yang filosofis itu seperti apa secara teorinya atau konsepnya. Kemudian di CPMK 2 itu adik-adik diminta untuk bisa atau mampu menggunakan prinsip logika dan metode ilmiah sederhana untuk menelaah persoalan pendidikan secara rasional. Nah, di sini kalau kalian perhatikan CPMK itu mulai dari 1, 2, sampai 3 sebenarnya berurutan. Jadi kalian tidak bisa menggunakan cara berpikir yang benar kalau kalian tidak tahu cara berpikir yang benar itu bagaimana. Makanya dari CPMK 1 kita belajar dulu secara teori atau konsep filsafat itu apa dan apa sih peranan filsafat dalam cara berpikir gitu ya. Nah, setelah itu baru di CPMK 2 ketika kalian tahu konsepnya, kalian gunakan konsep tersebut untuk ya memecahkan sebuah persoalan. Nah, karena ini adalah filsafat pendidikan, berarti mata kuliah ini berhubungan dengan pendidikan. Filsafatnya berarti filsafat kependidikannya, gitu ya. Nah, tapi selain cara berpikir, di sini juga nanti kita akan mengenal atau menggunakan yang namanya metode ilmiah, ya, metode ilmiah. Nah, setelah CPMK 1 dan 2 sudah dikuasai, maka kita ke CPMK ketiga, yaitu adik-adik diminta ya mampu menganalisis dan merumuskan solusi sederhana atas kasus pendidikan menggunakan cara berpikir yang tadi gitu. Nah, jadi ketika kalian sudah peka terhadap sebuah masalah ya, masalah tersebut nanti akan diidentifikasi. Ada nggak yang sebenarnya bukan masalah gitu ya. Fenomena yang kalian lihat misalkan atau nanti yang akan kita propose atau yang kita mau bahas misalkan fenomena itu adakah masalah yang urgent atau adakah masalah yang tidak urgent atau itu bukan masalah gitu ya. Nah, nanti di sini kalian dilatih untuk bisa mengidentifikasi sebuah masalah. Nah, setelah masalahnya sudah teridentifikasi, sudah jelas, maka masalah tersebut juga harus dicarikan solusinya dengan cara kalian berpikir lagi gitu ya, untuk menemukan atau untuk memberikan solusi dari masalah-masalah yang tadi gitu. Dan kaitan masalah dan solusinya pastinya di ranah pendidikan atau ranah sekolah. Nah, itu tadi CPMK. Sekarang kita ke sub CPMK. Sub CPMK itu apa lagi ya? Jadi sub CPMK itu adalah sebenarnya kayak target khusus gitu ya. Kalau CPMK tadi itu kan target umum untuk mata kuliah ini ada 3. Nah, kalau untuk sub CPMK itu adalah target khususnya. Jadi kita bisa lebih detail melihat target mata kuliah ini atau goal atau tujuan dari mata kuliah ini itu apa. Untuk sub CPMK itu ada 5. Jadi untuk sub CPMK 1 sampai 5 juga
dia dirancang atau dibuat nanti, disetting nanti di pertemuan itu juga berurutan gitu ya. Jadi misalkan sub CPMK 1 itu harus bisa dikuasai dulu untuk kita bisa ke sub CPMK 2 sampai ke 3 dan 4 dan 5 begitu ya. Nah, untuk sub CPMK 1 Sub CPMK 1 ini mampu menjelaskan pengertian filsafat dan ciri-ciri berpikir filosofis dalam konteks pendidikan. Jadi itu hampir mirip dengan CPMK 1 kalau kalian bisa lihat ya, tapi dia lebih detail untuk penjelasannya apa sih tujuannya. Jadi artinya adalah adik-adik itu perlu tahu apa sih definisi dari filsafat. Filsafat itu apa gitu ya, pengertiannya. Kemudian filsafat itu berarti kalau dari sini ada hubungannya dengan berpikir. Berarti apa sih peranan filsafat dalam kita berpikir gitu ya? Dan berpikir itu apakah ada kategorinya? Ada berpikir biasa, berpikir filosofis, ada berpikir lain-lain gitu ya. Nah, itu dibahas di sub CPMK 1. Kemudian untuk sub CPMK 2 itu mampu menggunakan prinsip logika dasar untuk menyusun dan menilai argumen pendidikan. Nah, ini di sub CPMK 2 ini adalah sebenarnya berada di CPMK 2 gitu. Jadi CPMK 1 itu ada sub CPMK 1, CPMK 2 itu ada di sub CPMK 2. Jadi ada ada cabangnya gitu ya. Nah, di sub CPMK 2 ini setelah tadi kalian paham adanya konsep dari filsafat, cara berpikir dan lain sebagainya, lalu nanti masuk ke sub CPMK 2 untuk menggunakan prinsip logika. Nah, di sini ada istilah logika ya, untuk nanti kita ketahui apa itu logika juga ya. Untuk menyusun dan menilai argumen atau pernyataan atau kalimat gitu ya, atau pendapat mengenai pendidikan. Kemudian untuk sub CPMK 3, mampu mengidentifikasi kesalahan berpikir atau logical fallacy, serta memperbaiki argumen agar lebih logis dan ilmiah. Nah, untuk sub CPMK ketiga, itu dia merupakan cabang dari CPMK kedua, gitu. Nah, ketika kalian tahu ada logika, gitu ya, konsep dari logika, kalian nantinya bisa mengenal ada yang namanya berpikir yang benar dan berpikir yang salah. Artinya ada cara berpikir yang sudah benar, sudah sesuai, sudah runut, sudah rapi gitu ya. Ada yang sudah logis, tapi ada juga yang belum logis. Nah, cara berpikir yang belum logis itu dikategorikan sebagai kesalahan berpikir atau yang disebut sebagai logical fallacy gitu ya. Nah, di situ nanti kalian bisa mengenal adanya misalnya argumen yang ternyata berasal dari kesalahan berpikir gitu ya. Nah, dari situ nanti kalian bisa memperbaiki harusnya sih seperti apa gitu ya. Kalau bentuk salahnya begini, bentuk benarnya bagaimana gitu ya. Kemudian lanjut ke serta memperbaiki argumen agar lebih logis dan ilmiah gitu. Tadi ada hubungannya dengan metode ilmiah, maka nanti argumennya kalau dia berpikirnya logis, maka argumennya lebih logis, dan kalau dia menggunakan metode ilmiah, maka argumennya lebih ilmiah. Gitu ya. Kemudian untuk sub CPMK 4 mampu menganalisis kasus pendidikan sederhana secara logis dan filosofis. Nanti di sini kalian sudah bisa masuk ke fenomena dalam pendidikan. Pendidikan itu ada banyak hal, misalnya terkait kebijakan ataupun terkait kayak pernyataan, argumen dari orang-orang misalnya yang membuat keputusan dalam pendidikan. Di situ kita bisa menganalisis apakah argumennya sudah benar atau belum, gitu ya, sudah filosofis atau belum, sudah logis atau belum, gitu. Selanjutnya untuk sub CPMK 5, mampu merumuskan solusi sederhana terhadap kasus pendidikan secara rasional dan argumentatif. Nah, itu tadi hubungannya dengan sub CPMK 4, kalau kita sudah bisa memetakan masalah, maka kita bisa memberikan solusi. Baik sub CPMK 4 dan 5 itu adalah cabang dari CPMK ke-3. Nah,
Tadi sudah kalian kenal CPL, CPMK, sub CPMK, maka di sini di peta capaian pembelajaran kalau kalian lihat di tabel ini itu ada persentase penilaian. Jadi dari 100% mata kuliah, penilaian mata kuliah ini gitu ya, anggapkan saja kalau semuanya kalian kerjakan dengan benar atau perkuliahannya kalian lakukan dengan benar, maka kalian akan mendapatkan nilai 100 untuk nilai maksimalnya gitu ya. Persentasenya 100% gitu. Dan itu nantinya nilainya 100 gitu ya. Nah, dari 100 persentase ini, maka sebenarnya dari mana sih 100% itu saya nilai ke kalian? Itu dari tadi sub CPMK-nya gitu ya, irisan antara CPMK 1 dan sub CPMK 1 misalkan. Kalau di sini kalian lihat dia persentasenya 5% ya. Kemudian CPMK 2 irisannya itu sub CPMK 2 dan 3, di mana sub CPMK 2 itu 10 dan CPMK 3 itu 15. Jadi total 25%. Dan CPMK 3 itu irisannya sub CPMK 4 dan 5, di mana totalnya itu adalah 70%, masing-masing sub CPMK 4 30 dan CPMK 5 40 gitu ya. Sehingga kalian di sini sudah bisa mengkalkulasi atau kayak memperkirakan bahwa ketika misalnya saya mau dapat nilai A, di mana A itu adalah minimal 85, maka saya harus at least berada optimal nilainya di sub CPMK berapa. Atau kalau misalnya mau 100 ya semuanya saja gitu ya untuk bisa dioptimalkan. Begitu ya. Oke, nah untuk materi pembelajarannya itu tadi disesuaikan dengan sub CPMK-nya. Kita akan belajar filsafat pendidikan, definisi dari filsafat dan pendidikan, berpikir itu seperti apa, kemudian dasar-dasar logika, berpikir logis itu seperti apa, berpikir rasional itu seperti apa, berpikir ilmiah itu seperti apa, kemudian kesalahan berpikir atau logical fallacy itu seperti apa, kemudian aliran-aliran filsafat pendidikan, nanti kalian juga akan mengenal ternyata ada banyak aliran filsafat yang nanti bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan gitu ya. Kemudian analisis kasus dan juga perumusan solusi dari kasus tersebut. Untuk pustakanya di sini saya punya semua bukunya, tapi bukunya e-book ya kebanyakan, dan satunya lagi adalah buku fisik yang mana tadi itu? Ini. Kalian mungkin sudah punya Gen Z itu sepertinya sudah melek dengan buku sekarang gitu ya. Jadi ini buku yang saya punya dan sekarang ada di ruangan prodi, jadi saya tidak bawa di sini gitu ya. Nanti mungkin pekan kedua saya kasih lihat, bukunya masih ada available di toko online ya. Silakan kalau mau punya at least satu buku untuk berpikir dan itu mudah untuk dicerna, silakan ya, yang nomor 5 ini. Nah, jadi karena ada mungkin copyright dan sebagainya, jadi saya tidak bisa share file e-booknya. Kalaupun kalian mau cari sendiri silakan, mungkin ada tersedia di Google gitu ya, dari judul-judul buku ini. Tapi kalaupun misalnya tidak ada, kalian bisa pakai sumber lain saja, yang penting bisa relevan terkait materinya nanti, gitu. Oke, saya masuk ke sini ya. Jadi itu tadi gambarannya, apa namanya, untuk mata kuliah ini targetnya apa gitu ya. Penilaiannya tadi sudah juga. Nah, sekarang saya masuk ke bagian setiap pertemuannya. Pertemuan itu kita mau ngapain aja sih? Nah, untuk pertemuan 1 kita sekarang sedang laksanakan. Di sini sub CPMK-nya nggak ada dan kalian juga bisa lihat di sini bobot penilaiannya juga nggak ada. Artinya hari ini saya nggak nilai kalian gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau lihat secara detail, sebenarnya di situ sudah ada. Setiap pertemuan itu ada bobot penilaiannya dan itu
akan disertai dengan tugas, karena bagaimana caranya saya bisa tahu kalian seperti apa kalau tidak ada hal yang bisa saya dapatkan informasinya dari kalian gitu ya. Jadi di pertemuan satu ini saya yang ceramah gitu ya. Kemudian di sini walaupun ada penilaian kehadiran dan partisipasi, saya tidak menjadikan ini sebagai nilai untuk nanti menyumbang nilai kalian karena kewajiban kalian yang memang untuk hadir gitu. Jadi itu kayak bare minimum atau syarat minimal gitu ya untuk bisa berkuliah ya, untuk hadir. Nah, saya masuk ke pertemuan kedua. Di sini kalau kalian lihat di kolom kedua ini sudah ada sub CPMK. Jadi sub CPMK 1 itu ada di pertemuan 2. Di pertemuan 2 saja. Dan bobotnya 5%. Artinya ketika kalian itu masuk di pertemuan kedua nanti, kalian sudah ada gambaran bahwa kalau saya melaksanakan perkuliahan dengan baik dan mengerjakan tugas dengan baik, maka saya sudah dapat 5% dari nilai. Begitu ya. Nah, sub CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar filsafat dan ciri-ciri berpikir filosofis dalam konteks pendidikan. Untuk isian ini, kalau kalian perhatikan berbeda dengan isian pertemuan 1, di mana pertemuan 1 saya yang menjelaskan full gitu ya, ceramah. Nah, tapi kalau mulai dari pertemuan 2 sampai seterusnya, itu bentuk pembelajarannya itu harusnya aktif atau student center learning, artinya kalian yang belajar aktif gitu ya. Nah, makanya di sini di bentuk pembelajarannya itu ada presentasi dan diskusi, artinya nanti ada presentasi dari kelompok 1 ya, yang akan memaparkan materi yang ada di pertemuan 2, lalu nanti dilanjutkan dengan diskusi seperti biasa gitu ya. Dan di sini kalian sudah bisa lihat bahwa ada tugas di sini, yaitu tugasnya yang pertama, tugas berkelompok, yaitu membuat PowerPoint gitu. Jadi presentasi kelompok. Nah, untuk kelompok 1, presentasi kelompoknya itu dikumpulkan di sebelum pertemuan 2 masuk gitu ya. Jadi PowerPoint yang akan dibuat oleh kelompok 1 itu harus dikirimkan di grup WhatsApp biar semuanya bisa baca gitu ya. Nah, apakah ada makalah? Saya tidak memberikan makalah di sini atau saya tidak menugaskan makalah di sini. Artinya kalian hanya kalau secara kelompok hanya mengerjakan PowerPoint saja, di mana PowerPoint itu nanti akan kalian jelaskan di pertemuan 2 untuk kelompok 1. Nah, setelah itu ada tugas yang namanya resume atau mengerjakan kayak rangkuman. Nah, rangkumannya tapi bukan dalam bentuk paragraf, tapi dalam bentuk mind map. Contohnya seperti apa nanti saya akan kasih lihat setelah saya jelaskan semuanya yang ada di sini. Gitu ya. Jadi 5% ini sudah ada bukti bahwa tugasnya ada di sini. Gitu. Tugas kelompok dan juga ada tugas individu. Begitu. Kemudian materinya untuk kelompok 1 ini ya, menjelaskan konsep dasar filsafat, menjelaskan ciri-ciri berpikir filosofis. 2 itu ya. Jadi ini bisa kalian nanti lihat apa saja yang mau kalian cari untuk kalian tuliskan di dalam PowerPoint kalian. Jadi konsep dasar filsafat, kemudian berarti kayak pengertian filsafat, pentingnya filsafat gitu ya dalam pendidikan, kemudian ciri-ciri berpikir filosofis itu seperti apa, gitu. Kemudian untuk pertemuan ketiga itu masih sub CPMK, sudah masuk sub CPMK 2. Nah, sub CPMK 2 ini kalau dilihat dari RPS itu dia mulai dari pertemuan 3, 3 dan 4 gitu ya. Untuk sub CPMK 2 masing-masing 5%. Nah, yang akan maju untuk presentasi itu adalah kelompok 2. Tugasnya prinsipnya sama gitu ya, bikin PPT, kemudian nanti dijelaskan di pertemuan ketiga untuk kelompok 2, dan nanti ada resume gitu. Resumenya sama semua bentuknya, yaitu mind map. Nah, materinya itu adalah
menjelaskan konsep berpikir logis, ya, dan juga menjelaskan konsep berpikir rasional. Nah, nanti di sini kelompok 2 itu menjelaskan konsepnya, itu berpikir logis itu seperti apa, berpikir rasional itu seperti apa, apakah mereka berbeda atau sama, bedanya di mana. Misalkan kalau saya kasih tahu berpikir itu adalah menyesuaikan atau tersesuaikannya antara premis dan kesimpulan. Premis itu misalkan adalah pernyataan dan kesimpulan itu adalah konklusi dari pernyataan itu, dan antara premis atau pernyataan dan kesimpulan itu sesuai, apakah itu berpikir logis atau berpikir rasional gitu ya. Itu saya sedikit kasih clue di situ ya. Kemudian misalkan kalau ada berpikir dia sudah runut antara premis dengan kesimpulan, tapi tidak sesuai dengan fakta, itu berpikir logis atau rasional. Kalau dua-duanya tadi runut antara premis dan kesimpulannya sinkron dan sesuai fakta, dia berpikirnya logis atau rasional gitu ya. Jadi nanti di sini adik-adik mulai belajar ternyata berpikir itu tidak sembarang gitu. Bisa jadi apa yang kita selama ini lakukan, proses berpikir kita itu bisa jadi kalau menurut filsafat pendidikan, filsafat itu sendiri ternyata masih belum sesuai atau belum benar. Sehingga hasil pemikiran kita tidak juga benar karena proses berpikir kita juga tidak benar alurnya. Begitu ya. Nah, tadi pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat itu sub CPMK 2 sama juga ya, tapi materinya untuk kelompok 3 itu adalah membedakan berpikir logis dan rasional. Nah, apa bedanya dengan kelompok 2? Jadi kalau kelompok 2 itu masih mengenalkan apa itu perbedaan definisi dari masing-masing berpikir. Untuk kelompok 3 berarti sudah bisa memberikan perbedaan, entah mau bikin tabel perbedaan atau misalkan kasih contoh bedanya berpikir logis dan rasional itu apa gitu. Dan ditambah lagi juga dengan penjelasan konsep metode ilmiah. Di sini kalian mulai mengenal apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah itu berarti ada suatu metode atau cara atau prosedur yang misalkan dia bertahap gitu ya, mulai dari tahapan 1 sampai selanjutnya gitu ya, sehingga bisa misalnya memastikan bahwa apa yang dilakukan itu benar, ilmiah itu benar gitu ya. Jadi untuk kelompok 3 itu materinya. Kemudian tugasnya juga sama, ada presentasi tadi PPT, kemudian ada juga resum untuk individu ya. Nah, untuk pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini dia sub CPMK 3. Sub CPMK 3 itu ada 2 pertemuan ya. Jadi ada 5. Pertemuan 5, 6, 7. Jadi sub CPMK 3 itu ada ada 3 pertemuan. Jadi mulai dari pertemuan 5, 6, dan 7 ya. Nah, pertemuan 5, 6, dan 7 ini masih sama, ada kelompok juga ya. Jadi untuk pertemuan ke-5, sub CPMK 3, kelompok 3 yang akan bikin PowerPoint-nya, kemudian presentasi, tugasnya sama, bentuknya resum juga, ya bentuknya mind map. Nah, materinya adalah menjelaskan konsep kesalahan berpikir atau logical fallacy. Jadi bedanya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita belajar berpikir yang benar. Itu seperti apa? Logis, rasional, dan ilmiah. Nah, di sini kita akan bisa setidaknya mulai menyadari bahwa ternyata ada proses berpikir yang keliru atau yang salah yang disebut sebagai logical fallacy. Artinya pemikirannya tidak logis gitu. Nah, untuk kelompok 4 silakan bisa berikan
definisi dari kesalahan berpikir itu apa, kemudian macam-macam dari kesalahan berpikir itu apa. Jadi kesalahan berpikir itu tidak hanya satu hal, tapi ada banyak macam. Misalkan saya misalkan ya melihat informasi atau misalnya tahu ada suatu informasi bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak bermutu. Itu kesimpulan saya. Nah, ketika saya ditanya kenapa gitu, saya memberikan kesimpulan seperti itu. Alasan saya adalah saya melihat ada satu orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak bermutu gitu. Nah, itu kesalahan berpikir jenis apa? Itu ada macam-macamnya atau ada pengelompokannya. Apakah bisa kita mengeneralisir suatu kesimpulan dari satu individu gitu ya, dari satu pernyataan individu. Itu benar atau salah gitu. Kesimpulan saya atau cara penarikan kesimpulan saya gitu ya. Nah, nanti kelompok 4 silakan jelaskan apa itu tadi kesalahan berpikir, macam-macam dari kesalahan berpikir ya. Kemudian penjelasan dari macam-macam kesalahan berpikir itu apa gitu. Kemudian untuk pertemuan ke-6 ini kelompok 5 yang akan presentasi. Nah, materinya mengenai logical fallacy juga, tapi mengenai contoh kehidupan sehari-hari. Bisa saja tadi yang saya berikan itu salah satunya, atau mungkin kalian bisa mengenal ternyata di kehidupan sehari-hari ada keputusan-keputusan yang itu ternyata bisa masuk sebagai contoh dari logical fallacy. Jadi bedanya dengan kelompok 4, kelompok 5 ini sudah tahu macam-macam dari logical fallacy. Nah, kalian tinggal memetakan atau memberikan kayak tabel atau bikin entahlah bagaimana gitu ya untuk kalian tahu misalkan logical fallacy yang jenis ini contohnya seperti ini di kehidupan sehari-hari gitu ya. Agar kita tahu bahwa oh ternyata ada banyak ya contoh-contoh yang ternyata itu adalah logical fallacy di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan ke-7, oh ternyata masih sama ya, sub CPMK 3 juga ya. Untuk pertemuan ke-7 ini, di sini kalau kalian bisa lihat, saya harus di sini kalau di pertemuan ke-7, kelompok siapa sih yang presentasi? Nah, kelompok yang presentasi adalah semua kelompok, di mana yang akan dipresentasikan adalah kalian itu mengambil sebuah argumen dalam pendidikan. Kalau tadi pertemuan ke-6 itu kan argumennya atau kayak contohnya adalah kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di pertemuan ke-7 ini argumennya atau contohnya itu dalam bidang pendidikan gitu. Misalkan tadi kan ada 5 kelompok ya so far, sejauh ini ada 5 kelompok. Jadi nanti kalian silakan bagi kelompok 5 kelompok, bagi sendiri gitu ya. Nah, selesai kelompok 5 presentasi di pertemuan ke-6, nanti di pertemuan ke-7 semua kelompok itu mengambil satu cuplikan, misalkan kayak argumen atau pernyataan atau kayak berita gitu ya, yang ada kalimat-kalimatnya, nanti kalian tinggal tulis kalimatnya, entah itu dari koran digital atau kayak dari sosmed misalkan, atau dari video gitu ya, ada orang ngomong gitu ya terkait pendidikan, satu paragraf. Nah, satu paragraf itu nanti setiap dari kelompok itu harus bisa mengenali apakah argumen tersebut berpikirnya atau hasil berpikirnya itu sudah benar atau belum gitu. Kalau belum, salahnya di mana? Nanti kalian analisis itu. Dan hasil dari analisis itu kalian presentasikan di kelas online ini gitu. Jadi mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu kerjakan atau presentasikan untuk materi di pertemuan ke-7 ini gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah benar atau sudah menguasai sebenarnya pertemuan ke-6
Itu sebenarnya untuk pertemuan ke-7 kalian tinggal ganti saja argumennya, itu adalah argumen di bidang pendidikan. Begitu ya. Jadi nanti mungkin bisa jadi kayak perwakilan dari setiap kelompok bisa share PowerPoint-nya, kemudian nanti kita diskusikan. Saya mungkin akan bisa lihat adakah yang masih keliru gitu ya dalam berpikir. Kalau misalnya ada, nanti saya akan kasih feedback untuk di pertemuan ke-7 ini. Jadi untuk materi pertemuan 7 itu adalah menyajikan argumen pendidikan dan menganalisis argumen tersebut ya, apakah dia logis atau dia itu logis, itu artinya dia bebas fallacy atau dia masih salah gitu ya, atau keliru, atau logika fallacy-nya masih ada. Begitu ya. Nah, jadi ini makanya saya tulis di sini resume di sini adalah sebenarnya PowerPoint gitu ya. PowerPoint bisa bentuknya isinya dalam tabel atau mind map, terserah. Ini untuk yang berkelompok. Nah, kemudian yang kedua masih tetap sama, ada resume untuk individu, untuk bikin mind map ya. Nah, untuk pertemuan ke-8 di sini bentuknya itu dia tes esai. Jadi nanti saya akan berikan contoh kasus atau studi kasus terkait fenomena misalnya pendidikan yang nanti kalian bisa analisis gitu ya. Dan kalian argumentasikan apakah itu sudah benar atau keliru. Nah, sebenarnya ya kalau kalian sudah kuasai semua pertemuan mulai dari pertemuan 1 sampai 7 ya, itu ya bisa mengerjakan tes esai ini gitu ya. Nah, saya sudah selesai di pertemuan 8, berarti nanti di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 kalian silakan bisa menghubungi Ibu Rafika, minta mungkin kayak kejelasan apakah nanti presentasi lagi atau bagaimana gitu ya. Mungkin saja beliau punya kebijakan lain untuk perkuliahannya. Nah, tapi karena karena tentunya untuk pertemuan 9 sampai 16 ini juga kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dari saya, maka ini akan tetap saya sampaikan ke kalian walaupun saya tidak masuk di pertemuan itu gitu ya. Jadi mulai pertemuan 9 sampai 16 ini sebenarnya masih ada materi gitu ya. Nah, kalau di RPS ini itu kalian berkelompok lagi, entah itu nanti kalian mau bagi kelompok lagi atau mau pakai kelompok yang sama silahkan. Kalau memang dari Ibu Rafikanya itu meminta kalian untuk berkelompok lagi gitu. Tapi kalau misalkan tidak, berarti nanti silakan bagaimana aturannya. Jadi saya jelaskan sesuai RPS saja ya. Nah, mulai dari pertemuan 9 sampai 16 sebenarnya kalian sudah tidak lagi belajar berpikir itu seperti apa, kesalahan berpikir itu bagaimana, dan lain sebagainya, tapi sudah fokus ke implementasi cara berpikir kalian mengenai fenomena dalam pendidikan gitu ya. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini sub CPM ke-4, kita lihat dulu sub CPM ke-4 itu sampai pertemuan ke-13 ya. Jadi sub CPM ke-4 sampai dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke berapa tadi? 13 kalau nggak salah ya. Iya, 13. Nah, di sini materinya apa? Untuk pertemuan ke-9 ini, kalau misalnya jadi berkelompok, maka kelompok 1 yang akan presentasi. Untuk apakah dia PPT atau makalah, nanti silakan tanya kembali juga ke Ibu Rafika. Maunya dua-duanya atau hanya PPT saja. Tugasnya juga silakan ditanyakan apakah resume atau apa gitu ya. Karena resume yang tadi saya sudah bilang dalam bentuk mind map itu hanya berlaku untuk pertemuan bersama saya. Nah, untuk tadi pertemuan 9, kelompok 1 itu menjelaskan aliran filsafat pendidikan progresivisme. Jadi kalau dilihat dari sini, adik-adik itu sudah belajar lebih lanjut lagi sebenarnya gitu ya, mengenal ternyata aliran-aliran itu ada gitu ya.
Dan aliran-aliran itu berlaku juga di filsafat pendidikan atau di bagian pendidikan gitu. Ada yang namanya progresivisme, itu nanti dijelaskan oleh kelompok 1 untuk pertemuan ke-9. Kemudian ada juga untuk pertemuan ke-10 itu ada aliran filsafat pendidikan lain, yaitu esensialisme untuk kelompok 2 ya. Kemudian untuk pertemuan ke-11 itu ada aliran filsafat pendidikan perennialisme. Aliran filsafat pendidikan perennialisme itu untuk kelompok 3 ya. Kemudian pertemuan ke-12 itu ada aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme ini. Kemudian untuk itu tadi kelompok 4 yang akan presentasi. Untuk kelompok 5 pertemuan ke-13 sub CPMK-nya masih sama ya. Itu aliran filsafat pendidikannya adalah eksistensialisme. Itu. Nah, berarti dari beberapa pertemuan itu nanti kalian mengenal ternyata pendidikan itu kita kan tahu bahwa ya ada kurikulum, kemudian ada pelaksanaan kurikulumnya seperti apa gitu ya. Metode belajar di kelas itu bagaimana ya. Nah, itu adalah sebenarnya hasil pikir dari pemikiran gitu ya. Hasil dari pemikiran gitu ya. Nah, jadi setiap cara berpikir yang berbeda itu akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Nah, ini berlaku juga dalam pendidikan. Makanya adik-adik diminta untuk mengenal ternyata cara berpikir mengenai pendidikan atau di dalam pendidikan itu ternyata berbeda-beda tiap orang atau berbeda-beda tiap komunitas. Nah, di sini mulai dari kalian berpikir bahwa ternyata pendidikan itu bisa beraneka ragam cara berpikirnya, sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan yang berbeda juga di dalam pendidikan itu, implementasinya gitu ya. Di sini kalian mengenal ada yang namanya aliran filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme itu berarti untuk orang-orang yang seperti apa. Nah, nanti di sini untuk kelompok 1, 2, dan kelompok yang pertemuan ke-13, kelompok 5, itu nanti kalian jelaskan sebenarnya filsafat itu, aliran tersebut itu munculnya dari mana sih? Tuh. Apakah dia muncul dari daerah mana? Atau dari kaum yang seperti apa? Karena letak geografis atau kayak kondisi itu tuh bisa menyebabkan cara berpikir yang beraneka ragam. Nah, cara berpikir yang beraneka ragam itu bisa menyebabkan hasil keputusan yang beraneka ragam. Misalkan saya nggak hafal ya dia dari mana, tapi ada aliran filsafat pendidikan dia itu muncul dari kaum yang tertindas gitu. Melihat bahwa pendidikan itu hanya bisa dinikmati atau ya bisa didapatkan aksesnya oleh orang-orang yang memiliki privilege dalam bidang ekonomi, ekonominya bagus, misalnya keluarganya atau dia terpandang gitu ya. Sehingga kaum ini melihat pendidikan itu ternyata tidak merata. Sehingga dari situ, dari kondisi seperti itu, maka kaum ini bisa mencetuskan bahwa pendidikan itu harusnya seperti apa. Misalkan pendidikan itu harus bisa diakses oleh semua orang, gitu ya. Jadi tidak memandang latar belakang atau kayak kondisi-kondisi yang tidak relevan, misalkan ekonomi ataupun kaum-kaum yang kaum-kaum yang kalau zaman dulu itu ada yang kastanya di atas, menengah, dan ada yang bawah gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi nanti ketika kalian presentasi, yang dibahas itu adalah mulai dari alasan munculnya si kaum itu mengenai pemikirannya dalam pendidikan gitu ya. Kemudian bisa juga ditambah dengan rentang tahunnya. Kadang rentang tahun itu juga bisa mempengaruhi dari pemikiran pendidikan. Misalkan dan juga letak geografis adik-adik gitu. Jadi 3 ini bisa menyebabkan
ada muncul aliran atau pemikiran tersendiri ya mengenai pendidikan. Kalau misalnya tadi ada kaum yang dia itu memandang bahwa pendidikan itu harusnya setara, kemudian bukan hanya untuk kaum-kaum elit atau kaum-kaum atas saja ekonominya, tapi juga untuk semua anak-anak gitu ya. Nah, berarti akan dipengaruhi pemikiran itu dari rentang tahunnya. Rentang tahunnya itu misalnya kisaran tahun berapa sih gitu ya adanya perbedaan kasta atau perbedaan golongan gitu ya. Dia di daerah mana gitu. Kemudian tadi letak geografisnya, apakah dia di daerah yang biasanya ada daerah-daerah yang kalau di zaman itu, di tahun itu masih menganut atau masih memberlakukan yang namanya sistem kerajaan gitu untuk pemerintahnya. Maka nanti itu akan mempengaruhi pemikirannya dalam pendidikan itu, gitu ya. Jadi adik-adik di sini bisa tahu sebab akibatnya, alasan kenapa munculnya aliran ini karena sebabnya seperti ini, gitu. Nah, nanti dari pemikiran pendidikan yang tadi misalkan pendidikan itu harus berlaku untuk semua orang, artinya tidak memandang latar belakang yang berbeda dan semua anak-anak itu memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan, maka nanti pelaksanaan di kelasnya juga akan sangat berbeda dengan misalkan keadaan sebelum tadi, yaitu sebelum tadi kan hanya anak-anak tertentu saja yang bisa bersekolah gitu ya. Nah, itu nanti kalian akan melihat berbedanya si aliran itu karena itu tadi ada sebab dan juga ada akibat yang akan ditimbulkan dari pemikiran itu. Baik progresivisme ya, kemudian ada esensialisme, perennialisme, rekonstruksionisme dan juga eksistensialisme itu mereka berbeda satu sama lain. Nah, tapi adik-adik juga perlu mungkin menyadari bahwa di dalam mata kuliah ini ada keterbatasan gitu. Jadi ada keterbatasan waktu ya. Tentunya kita hanya punya waktu 100 menit dengan 16 kali pertemuan dan punya kayak materi-materi tertentu yang difokuskan sehingga aliran-aliran ini pun sebenarnya bukan hanya itu saja yang eksis atau yang ada sampai sekarang di dunia ini gitu ya. Tapi ada banyak sekali aliran filsafat pendidikan yang ada gitu ya dan mungkin saja mempengaruhi pendidikan misalnya di negara mana. Kalian juga mungkin bisa mungkin dari kalian kenal aliran-aliran ini, kalian juga bisa mengevaluasi, oh kalau untuk pendidikan di Indonesia itu aliran filsafat pendidikan apa ya yang lebih dominan. Mungkin saja bukan hanya satu yang berlaku atau yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan, tapi mungkin ada beberapa. Terus adanya pergantian kurikulum, apakah itu akhirnya dipengaruhi oleh adanya perbedaan haluan aliran filsafat tersebut. Nah, itu jadinya kalian lebih kritis lagi melihat bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar produk jadi bahwa oh udah ada kurikulum, udah ada sekolah, udah ada guru, rasio antara gurunya 1 dibanding siswanya 20, itu aja. Tapi ternyata ada banyak itu tadi ya, pemikiran yang didasarkan atas pelaksanaan pendidikan yang beragam, entah itu dari berbagai negara, berbagai tahun gitu ya, tahun demi tahun itu berbeda satu sama lain, itu pasti dipengaruhi oleh pemikiran dari pendidikan itu sendiri atau filsafat pendidikan itu sendiri. Begitu ya. Kemudian lanjut lagi untuk pertemuan ke-14 dan ke-15, ini adalah sub CPMK kelima. Sub CPMK kelima ini dia mampu menjelaskan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan di era global. Nah, adik-adik di sini untuk kelompok 6 dan kelompok 7
sudah tidak lagi membahas aliran filsafat pendidikan, tetapi sudah masuk ke pendidikan, kebutuhan pendidikan untuk manusia gitu ya. Jadi, untuk kelompok 6 dia fokusnya ke pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, artinya apakah manusia itu butuh pendidikan atau tidak? Kalau butuh alasannya apa gitu ya. Kemudian untuk kelompok 7, materinya adalah, kalau kita sudah tahu bahwa manusia itu membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan dirinya, maka apa saja sih, apa ya, yang diperlukan untuk pendidikan itu sendiri agar ketika manusia itu mengikuti pendidikan, itu bisa, maksimal. Misalkan apa sih ciri-ciri dari pendidikan zaman sekarang ya, pendidikan di era global itu bagaimana? Tantangan pendidikan di era global itu apa? Gitu. Itu untuk kelompok 7 pertemuan ke-15. Nah, untuk pertemuan ke-16 ini bukan UTS ya, ini UAS ya. UAS ini nanti silakan juga bisa dikomunikasikan dengan dosen yang kedua, apakah bentuknya bagaimana ya, begitu. Nah, sudah saya jelaskan setiap dari pertemuan, sehingga nanti ketika saya simpulkan bahwa penilaian itu ada UTS, ini ada UTS ya, kemudian UAS, UTS 15%, UAS 15%, tugas 10% ini dari pertemuan 1 sampai 2 atau 2 sampai 8, 2 sampai 7 gitu ya. Karena UTS-nya udah ada, kemudian keaktifan ini dari ya kalian aktif tidak selama kuliah ya, selama presentasi, entah itu kalian jadi presenter, moderator, notulen, ataupun yang menjawab atau yang menambahkan. Kemudian ini bobot tes metode ini 50%. Nah, bobot tes metode itu adalah berasal dari sini adik-adik, tadi saya lupa untuk menjelaskan, untuk pertemuan ke-9 sampai ke-16 itu sebenarnya kalian itu sudah fokus untuk memecahkan sebuah masalah real dalam pendidikan, sehingga nanti model pembelajarannya itu bukan hanya berkelompok, tapi juga bisa studi kasus. Makanya di sini case method, kalau kalian lihat di kolom ini, mulai dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15, itu adalah case method. Jadi kalau misalnya kalian mau nilai case methodnya bagus, karena dia case method itu nilainya 50%, maka juga maksimalkan di 8 pertemuan selanjutnya. Begitu. Saya langsung saja ke sini ya, sebelum nanti saya ganti file. Untuk perkuliahan ini agar bisa berjalan dengan baik, karena kita tahu bahwa kita terbatas akan ruangan gitu ya. Jadi untuk prodi kita sendiri kan kita hanya punya 5 kelas dari FK 35 sampai 39 ya kalau nggak salah. Sehingga ada banyak memang mata kuliah yang tidak bisa dikelaskan secara offline atau perkuliahannya tidak bisa punya ruangan fisik gitu ya untuk kita bisa ke kelas itu dan kita bisa tatap muka, bisa kuliah dan bisa berinteraksi secara langsung. Sehingga ada kelas online ini salah satunya ya untuk mata kuliah ini. Maka saya tidak mengharapkan kalau walaupun ini adalah kelas online, adik-adik itu juga tidak tertib atau tidak sesuai aturan ya. Karena apa bedanya kita video call biasa gitu ya dengan video call bareng-bareng seperti ini tapi tidak diikat dengan yang namanya tata tertib gitu. Sehingga di sini saya memberlakukan aturan ini khusus untuk 8 pertemuan bersama saya. Yang pertama, jadi kita akan pakai Google Meet ya. Entah mungkin Ibu Rafika pakai Google Meet atau Zoom Meeting, saya nggak tahu. Jadi mungkin saja beda atau mungkin sama ya. Itu nanti ditanyakan. Link Google Meet-nya itu akan saya selalu sediakan adik-adik. Jadi kalian tidak perlu ataupun ketua kelas tidak perlu misalnya membuat link Google Meet karena bisa saja kalian nggak punya akses yang pro. Karena kalau yang biasa itu dia terbatas mungkin hanya sekitar kurang lebih berapa sih 60 menit atau berapa 50 menit gitu ya. Jadi itu sangat mengganggu kalau misalnya saya minta dari kalian, sehingga
saya sudah sediakan Google Meet-nya nanti tinggal kalian masuk saja lewat link tersebut. Kemudian yang kedua, semua mahasiswa itu harus join di kelas itu gitu ya. Jadi sama seperti ketika kalian kelas masuk ke kelas ruangan gitu yang ada di ruangannya, ya pasti harus ada juga toleransi keterlambatan. Nah, 15 menit di sini sepertinya berlaku juga ya untuk mata kuliah ini. Artinya ketika kalian itu baru masuk di menit ke-16, maka silakan saja bisa masuk, saya memperbolehkan, tetapi nanti kehadirannya tidak akan saya isi, artinya ya tetap alfa walaupun kalian hadir. Nah, itu artinya kalian juga menganggap mata kuliah dan kelas ini penting gitu ya, walaupun online. Jadi itu ya, batas toleransinya tetap ada. Kemudian, nah ini hal yang sepele tetapi membuat segalanya bisa jadi berantakan. Kalau misalnya data internet yang nggak ada, atau kalian internetnya nggak punya, paketan kuotanya habis, terus gadget atau device-nya juga lowbat, atau baterainya habis, maka ya kedua hal ini jika tidak ada, ya kalian tidak bisa masuk ke kelas Google Meet saya. Kalian sudah berniat untuk masuk, tetapi dengan dua kendala tadi kalian tidak bisa masuk, kalian tidak dinyatakan hadir dan juga kalian tidak dapat materi, kalian juga tidak bisa mengerjakan tugas gitu. Jadi ada banyak hal atau apa ya yang akan dirugikan padahal dengan kalian tidak menyiapkan ini gitu ya, internet dan juga device yang memadai. Nah, artinya adik-adik semua sebenarnya mata kuliah filsafat pendidikan ini bukan hanya sekedar kita ya berkuliah kemudian dapat konten materinya dan juga dapat nilai bagus, tetapi kalian sendiri juga sudah bisa dewasa atau aware bahwa ketika saya berpikir seperti ini, tindakan saya seperti ini atau keputusan saya seperti ini, konsekuensinya akan seperti ini juga gitu ya. Jadi di sini kalian mengimplementasikanlah cara berpikir dan konsekuensi yang kalian bisa kemungkinan dapatkan dari cara berpikir kalian. Nah, salah satunya adalah dengan keputusan misalkan kalian tidak aware terhadap apa yang saya sudah jelaskan gitu. Nah, kemudian selanjutnya semua mahasiswa itu harus on cam, adik-adik. Kalau tidak, bagaimana caranya saya tahu kalian ada di situ? Bagaimana caranya saya tahu kalian itu ready belajar? Dan saya tahu bahwa kalian itu tidak tidur gitu ya. Sama seperti kalian melihat saya dari awal sampai akhir, sekarang saya duduk di sini gitu ya, tidak berpindah-pindah tempat karena saya on cam gitu. Nah, harapannya kalian semua juga seperti itu, biar saya tahu bahwa ya kalian ada di situ, at least saya tahu kalian masuk ke Google Meet itu, gitu. Kemudian satu device satu orang. Nah, ini artinya alasan dari ketika ada orang yang belum ready entah internet dan juga gadgetnya, maka dia nggak bisa untuk menumpang ke teman lainnya karena teman yang lain itu sudah punya tanggung jawabnya sendiri terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi satu device satu orang, biar satu device itu tidak terbagi berapa orang dan saya tidak tahu siapa orang tersebut karena ada beberapa orang di satu jendela atau satu layar itu gitu. Jadi harus satu device satu orang. Kemudian, nah ini yang mungkin bisa membuat kalian lebih tahu gambaran perkuliahannya, setiap perkuliahannya untuk 8 pertemuan ini. Nah, perkiraannya gitu ya, gambaran 100 menit ini, pertemuan itu gitu ya, mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7, itu mulai dari, berarti dari jam 1 sampai jam 1.40, itu kita melaksanakan presentasi dan diskusi kelompok. Nah, ini berarti sangat penting kalau kalian bisa on time, karena kalau kalian terlambat kita harus mengumpulkan orang-orang dulu gitu ya, agar bisa terlaksana perkuliahannya. Jadi untuk misalkan pertemuan kedua kelompok 1, moderator dan notulen dari kelompok 2, maka moderator dengan adanya gambaran ini bisa memberikan settingan waktu kepada presenter untuk presentasi berapa menit maksimal. Kemudian nanti kita diskusi berapa menit.
sehingga totalnya itu 40 menit. Jadi misalkan moderator sudah membuka sesi 1 dan sesi 1 sudah selesai, sesi 1 sudah berada di kisaran 40 menit, maka di situ sebenarnya moderator sudah bisa menutup gitu tanpa harus bertanya lagi ke saya apakah mau dilanjut sesi 2 atau tidak. Nah, setelah ditutup, saya akan menambahkan materi kurang lebih 30 menit. Nah, dari 30 menit itu saya nanti akan mungkin mengoreksi apa saja yang ya mungkin ada yang keliru atau yang mungkin bisa saya tambahkan. Nah, setelah itu presensi. Jadi presensi ini bisa saja dilakukan di akhir, bisa saja dilakukan di 15 menit tadi ketika saya akan melihat satu-satu kalian karena saya punya 2 device di sini adik-adik, ada laptop yang sekarang lagi saya lihat, yang satunya lagi yang sebelah sini. Kalau saya ngadep ke sini berarti ini ada iPad. Jadi sebelah kiri ini penting untuk saya punyai karena saya akan memantau apakah kalian baru masuk atau tidak gitu. Ya. Itu. Jadi nanti bisa saja presensinya berlaku kapanpun berada di bagian menit berapa gitu ya. Nah, ini yang penting, resume. Jadi resume yang tadi sudah saya omongkan terus dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh, itu bentuknya atau pelaksanaannya itu adalah include di dalam 100 menit tadi. Jadi bukan tugas yang dibawa pulang atau yang kalian kerjakan di luar dari waktu 100 menit di kelas online gitu. Sama seperti misalkan kalau ketika kalian kuliah di ruangan gitu ya, kemudian dosen memberikan tugas dan tugasnya harus selesai sebelum perkuliahan di pertemuan itu selesai. Nah, itu sama begitu gitu ya. Jadi resume saya minta waktu di sini 20 menit. Nah, bentuknya mind map begitu. Nanti ada mungkin kisaran ini 5 menitan entah akan dipakai untuk presensi atau dipakai untuk hal lain karena bisa jadi presensi itu bisa membutuhkan waktu karena setiap orang akan saya panggil dan bisa jadi ada yang belum entah enggak respon gitu ya atau butuh waktu untuk merespon maka saya perlu waktu menunggu lagi gitu ya. Jadi nggak bisa cepat untuk presensi kadang-kadang gitu. Begitu untuk penjelasan RPS-nya ya. Panjang ya, begitu memang. Jadi saya mungkin silakan membuka pertanyaan jika ada yang mau bertanya. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut. Kalau belum jelas dan mungkin sudah selesai kelas ini nantinya, kalian silakan bisa lagi nonton video rekaman ini karena ini buat kalian ya. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu baru muncul ketika baru dipikirin gitu ya atau baru diproses. Nah, ini adalah contoh mind map-nya adik-adik. Jadi, mind map yang kalian bikin atau peta konsep yang kalian bikin itu tidak perlu perfect, bagus, dan indah atau apalah namanya itu ya. Yang penting adalah seperti ini. Contohnya, saya pakai PowerPoint gitu ya. Kalian bisa pakai hal lain, entah mau pakai Canva lah atau apa, terserah. Tapi kalian harus pertimbangkan 20 menit itu apakah cukup waktunya untuk mendesain mind map yang bagus itu. Nah, saya tidak meminta itu bagus, tapi at least ada komponen mind map yang saya bisa butuhkan untuk jadi informasi bahwa kalian sudah mengerjakan tugas dan pemahaman kalian sudah bisa saya lihat dari mind map itu. Contohnya begini, di sini at least ada nama, NIM, kemudian ada keterangan ini mind map meet berapa. Misalkan ini meet kedua, berarti untuk pekan depan ya. Terus isi dari peta konsepnya itu bukan isian dari kalian mencari lagi materi dari internet atau dari hal baru. Itu adalah isi dari peta konsepnya itu adalah bukan dari situ, tapi dari apa yang sudah kalian pahamin sejauh ini. Dari mulai kalian menyimak presentasi, diskusi gitu ya, itu pasti sudah ada informasi yang kalian dapatkan gitu ya.
Nah, yang kalian pahami itu yang kalian tulis di mind map ini. Mau sesedikit atau mau sebanyak itu gitu ya, tadi disesuaikan dengan waktunya, maka tulislah apa yang kalian pahamin sejauh yang kalian pahamin ya di pertemuan tersebut untuk dibuatkan dalam bentuk mind map atau peta konsep. Peta konsepnya bentuknya boleh kotak, boleh bulat, boleh apalah terserah gitu. Yang penting ada ciri-cirinya. Misalkan kalau di sini kalian lihat ada kotak, nah kotaknya ini berupa judul gitu ya, judul dari atau tema dari materi pertemuan hari ini, yaitu mengenai pengenalan filsafat pendidikan. Nah, yang saya pahami atau mungkin nanti yang kalian pahami, kalian bisa menambahkan informasi yang sudah kalian tadi dapatkan dari judul atau dari tema ini, kalian tarik gitu ya, dan buatlah bentuk ini atau bentuk apa ini, panah ya, yang bisa merujuk ke suatu ide atau suatu pemahaman kalian dari tema ini. Nah, kalau di sini misalkan kotak pertama itu adalah definisi. Yang saya pahami sejauh ini, definisi dari filsafat pendidikan itu, ini mungkin sedikit tambahan juga pengenalan materi ya. Jadi filsafat pendidikan itu ternyata bisa dibagi atas dua suku kata, ada philo dan ada sophia. Keduanya itu berasal dari bahasa Latin misalkan gitu ya. Kalau misalkan kalian hanya tahu beberapa, silakan tulis aja sesuai dengan apa yang kalian pahamin sejauh itu gitu. Jadi misalkan tadi filsafat adalah istilah gitu ya, yang berasal dari dua kata, philo dan sophia yang digabungkan, di mana philo itu adalah artinya suka atau mencintai ya, sedangkan sophia itu artinya kebijaksanaan atau wisdom ya. Sehingga ketika saya itu menggabungkan filsafat itu, pengertian dari filsafat yang saya pahami ya adalah filsafat itu adalah kan kurang adalah mencintai kebijaksanaan begitu. Nah, ini kan ringkas ya, dibandingkan ketika saya minta kalian bikin resume satu paragraf, satu halaman gitu ya. Halamannya juga tergantung, kalian mau halaman HVS atau halaman buku catatan kalian yang kecil itu gitu. Nah, dengan mind map ini saya at least tahu bahwa kalian itu ada yang nyangkut di otak kalian gitu ya. Entah itu benar atau salah, nggak usah dulu dipikirin. Nah, nanti ketika ini sudah selesai, kalian tinggal foto gitu. Kalau misalnya kalian bikin mind map itu pakai pulpen dan kertas kalian, entah itu kertas HVS ataupun kertas buku catatan kalian, kalian tulis tadi mind mapnya, ditulis isiannya gitu ya. Kalau sudah, kalian tinggal foto, ya foto, kemudian kalian kirimkan foto tersebut ke pengumpulan Google Drive-nya nanti gitu. Nah, kalau sudah berarti ya sudah selesai tugas untuk mind map tersebut. Begitu. Jadinya dengan seperti itu saya berharap karena pengerjaan mind map-nya itu masih berada di dalam kelas ini, saya tahu kalian masih ada di situ gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya satu device aja kayak HP aja nggak apa-apa. Jadi HP-nya tetap ada ditaruh di depan kalian, saya bisa ngeliatin kalian ngerjain gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah selesai, kalian sudah kerjakan gitu kan, maka mungkin HP-nya bisa di off cam dulu untuk foto. Nah, setelah itu baru kirim ke Google Drive tersebut. Nah, dari situ nanti saya bisa kasih lihat, mungkin saya akan bagikan layar, siapa saja sih yang udah kirim gitu. Nah, kalau ada yang belum kirim berarti nanti akan ke notis sendiri. Dia hadir tapi dia belum selesaikan. Nah, harapannya kalian itu bisa belajar pelan-pelan untuk berpikir gitu ya, karena mungkin saja nanti di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga mungkin masih agak slow gitu ya, atau masih agak lambat dalam menulis resumenya, tapi nanti semoga gitu ya ada perubahan, kalian sudah bisa lebih cepat gitu dalam menyimpulkan informasi begitu ya. Nah, ini tadi saya lanjutkan ya. Jadi kotak pertama misalnya terkait definisi, terkait apa namanya pengertian gitu. Nah, untuk kotak kedua misalkan contoh, contoh dari orang berfilsafat itu
adalah orang yang bijaksana. Bijaksana artinya berpikir matang. Berarti apapun yang dilakukan atau keputusan yang dibuat itu berasal dari proses berpikir yang matang. Gitu. Misalkan kalian mau kasih contoh juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya tidak membatasi berapa kotak, isi kotaknya apa, gitu. Itu disesuaikan dengan alur berpikir kalian itu bagaimana. Itu kalian memahami materinya itu sampai sejauh mana, gitu ya. Kemudian misalkan, oh saya mau tambahkan lagi kesimpulan di sini. Berarti kesimpulannya adalah filsafat pendidikan itu adalah cara berpikir mendalam mengenai pendidikan. Nah dari situ saya berharap saya bisa memberikan penilaian cepat kepada kalian. Nah kalian bisa memonitor tugas kalian karena tadi tugasnya itu terbuka untuk siapa saja yang punya link Google Drive itu kalian bisa upload. Nanti ketika saya sudah periksa semua, misalkan hari ini kan kita sampai jam 3 ya, 3 kurang ya. Nah, saya mungkin akan periksa malam hari gitu atau besoknya tugas kalian ya yang sudah kalian kerjakan di pertemuan tersebut. Nah, setelah itu akan saya informasikan ke kalian di grup. Adik-adik silakan lihat nilai dari tugas resum MIT 2. Saya sudah periksa. Nah, dari situ kalian tinggal lihat lagi. Ternyata saya sudah dapat feedback nih dari Ibu Vita. Oh, saya ada kekurangan di bagian sini, saya ada yang keliru di sini dan nilai saya segini. Gitu. Nah, kalau misalnya ada perbaikan, mungkin nilainya kurang, maka kalian bisa perbaiki di pertemuan selanjutnya. Gitu, ya. Nah, dari situ kalian belajar untuk menyimpulkan informasi bukan hanya cepat tapi juga benar. Itu ya. Jadi ini contohnya nanti akan saya masukkan juga di Google Drive untuk saya kirim ya beserta dengan RPS-nya. So far so good. Atau kalian masih ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau masih mau mencerna dulu, silakan. Jadi nanti siapa tahu ada yang kepikiran, boleh nanti ditanyakan di grup WhatsApp ya. Jadi jangan chat pribadi. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada atau sejauh ini aman, maka kita masuk ke presensi ya. Oke. Saya akan panggil satu-satu namanya, silakan menyaut dan on cam karena saya akan periksa apakah kalian ada orangnya atau tidak. Ya. Kalau misalkan sudah selesai saya panggil, jika ada namanya yang belum dipanggil, tolong kasih tahu. Oke, kita pertama Jennifer Teovani Maringka. Hadir, Ibu. Revina Putri. Atia Mutmainah. Hadir, Ibu. Fatia Tufa. Hadir, Ibu. Mana aku gelap sekali di situ. Ibu. Saya hanya lihat plafonmu. Coba bayangkan kalau dosen akan menjelaskan dari tadi saya kasih lihat plafon saya, itu gimana? Tuh, sama seperti itu gitu ya. At least saya bisa lihat kalian ada mukanya. Oke, Fatia, Nirma Lasari,
Hadir Ibu. Kamu ngantuk? Atau belum makan? Ya, jadi adik-adik kalau tips dari saya ya, karena ini mungkin ya belum materi, tapi kalau sudah sampai materi, boleh makan tapi jangan kebanyakan takut ngantuk. Karena materinya lumayan gitu ya untuk berpikir. Muhammad Idam. Hadir Ibu. Andi Fadel Rabani. Hadir Ibu. Jinan Sakinah. Hadir Ibu. Misra. Hadir Ibu. Yovania Amanah. Hadir Ibu. Sari. Hadir Ibu. Nah, nanti sebelum masuk tolong bisa dipastikan apakah suaranya terdengar atau tidak. Yovita Ardana. Hadir Ibu. Regita Kurnia Wololi. Hadir Ibu. Nurdalia. Hadir Ibu. Danawira. Hadir Ibu. Muhammad Subhan. Hadir Ibu. Husnul Hafiza. Hadir Ibu. Syifa Salwia Nasrah. Hadir Ibu. Rusmaya. Hadir Ibu. Mutiara Indah. Hadir Ibu. Safina. Hadir Ibu. Dina Salam. Hadir Ibu. Febriza Asti Natasha. Hadir Ibu. Umaira. Ibu Umaira izin. Informasinya tidak langsung ya dari saya, berarti Umairanya yang harus minta izin. Michelia Alba. Hadir Ibu. Adila. Hadir Ibu. Oke, tidak ada ya informasi dari Umairah sejauh ini di grup. Susana. Ada. Ada yang belum dipanggil atau ke-skip tadi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, atau ada? Tidak ada Ibu. Oke, saya simpan ya. Untuk hari ini berarti sudah selesai ya. Ya, alhamdulillah udah selesai. Jadi hari ini juga saya sudah selesai ngajarnya untuk hari ini. Terima kasih banyak adik-adik sudah bergabung. Semoga tadi bisa dipanasin ya otaknya sedikit-sedikit. Ternyata untuk mata kuliah filsafat pendidikan pertemuan 1 sudah berat. Ya, tapi jangan takut, jangan khawatir karena saya juga akan menyesuaikan. Artinya ketika kalian bikin mind map nanti di pertemuan kedua ada yang kesulitan, saya juga akan bantu gitu ya. Karena kalian belajarnya bertahap satu demi satu. Jadi saya juga nggak mengharapkan kalian bisa langsung jadi atau bisa langsung kumpul mind map-nya. Mungkin ini adalah bentuk baru dalam resume ya. Biasanya resume-nya dalam bentuk paragraf, ini dalam bentuk peta konsep. Gitu. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga kalian sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi di